Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai RESTful API. Pada materi sebelumnya kita telah membuat API untuk menampilkan detail dari data buku dan juga kita telah berhasil membuat API untuk menambahkan data buku. Nah, pada materi di sesi kali ini kita akan membuat validasi untuk setiap inputan yang kemarin telah kita buat. Jadi, sebelum data itu tersimpan ke dalam database, data itu nanti akan dicek validasinya apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Nah, jika validasinya sudah sesuai, maka nanti data yang kita inputkan akan tersimpan ke dalam database. Tapi sebelum kita melakukan validasi data, ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan dari materi sebelumnya, terutama di bagian fungsi insert data buku. Nah, jika teman-teman lihat kembali dari tabel buku, kita bisa lihat di infonya. Di sini kan field yang ada hanya ID, judul penulis, tahun penerbit, cover, stok, harga beli, harga jual, created at, updated at, dan deleted at. Nah, di data buku ini kita belum menambahkan yang namanya kategori buku, karena untuk setiap buku pasti memiliki kategori. Nah, di sini kita bisa tambahkan satu field untuk kategori buku. Untuk menambahkan fieldnya, kita bisa klik kanan di tabel buku, lalu pilih Alter Table, atau teman-teman bisa tekan F6 di keyboard teman-teman. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Silakan teman-teman masukkan saja di bawah sini. Yaitu kita akan memasukkan yaitu kategori. Nah, kategori ini nanti tipe datanya adalah integer, panjangnya mungkin 3 saja. Dan ini wajib diisi ya, not null. Nah, ini kategori ini bisa kita pindahkan ke atas. Kita tekan move up ini, atau teman-teman bisa tekan Alt plus panah ke atas untuk memindahkan ke atas ini. Kita pindahkan sebelum created at. Nah, jika sudah, teman-teman bisa tekan tombol save saja. Oke. Nah, jika teman-teman kembali ke tabel data, jika teman-teman refresh, di sini ada satu kolom yaitu kategori. Nah, ini nanti untuk kategori ini adalah foreign key ya. Jadi nanti kita akan menghubungkan tabel buku dan juga tabel kategori. Jadi nanti untuk kategorinya kita akan membuat tabel tersendiri, di mana tabelnya isinya adalah kategori dari buku. Nah, kita tambahkan dulu untuk tabel kategorinya. Kita bisa klik kanan di tabel ini, lalu pilih create table, atau teman-teman bisa tekan F4 di keyboard teman-teman. Kita pilih create table, lalu di sini teman-teman masukkan nama tabelnya adalah kategori. Lalu untuk fieldnya, yang pertama ada ID, lalu yang kedua ada nama kategori. Untuk ID, tipe datanya adalah integer, panjangnya 3 saja. Lalu untuk nama kategori, tipe datanya varchar, panjangnya mungkin 20. Untuk ID, dia adalah primary key, kita buat dia auto increment. Sedangkan untuk nama kategori, kita buat dia not null. Jika sudah, teman-teman pilih tombol simpan. Nah, di sini tabel berhasil dibuat. Kita yes saja. Nah, untuk isi tabelnya teman-teman bisa inputkan secara manual, atau teman-teman bisa membuat API untuk menambahkan data ke dalam tabel kategori. Nah, untuk lebih cepatnya saja kita isikan data ke dalam tabel kategori ini secara manual di sini ya. Ini kita close dulu, yang kategori kita close, yang buku juga kita close. Nah, sekarang kita pilih kategori, lalu pilih tabel data, jangan lupa. Pastikan untuk tampilannya seperti ini. Lalu di sini kita klik saja nama kategori ini yang ada tulisan 0 ini. Kita klik, lalu kita masukkan kategori bukunya. Misalnya adalah novel. Lalu yang kedua buku pelajaran. Lalu yang ketiga kita tekan panah ke bawah ya untuk menyimpan atau untuk berpindah antar baris ini. Yang ketiga saya buat saja komik. Oke, kita buat 3 kategori buku saja. Ini untuk nomor 2 ini buku pelajaran ya. Kita typo, kita tambahkan buku pelajaran. Nah, sudah ya.
Jadi kita memiliki 3 kategori. Nah, tadi kan untuk tabel buku kita sudah menambahkan 1 kolom untuk kategorinya. Nah, di sini untuk kategorinya masih 0, kita set saja dia 1 langsung. Oke, gitu ya. Ini untuk Naruto dia komik ya. Kita beri kategorinya 3. Oke, jadi untuk kategorinya sudah ada isinya. Kita coba jalankan di Postman. Nah, ini ya. Pastikan untuk metodenya adalah get. Lalu kita send saja. Nah, di sini untuk kategorinya sudah muncul ya. Kategori 1 ini untuk judulnya yang mencari cahaya. Lalu untuk Laskar Pelangi kategorinya 1. Dan untuk yang Naruto kategorinya 3. Nah, sekarang kita ingin menampilkan nama kategorinya ini apa. Jadi tidak hanya kategori seperti ini ya, 3 lalu 1 gini ya. Jadi kita ingin menampilkan 1 itu kategorinya apa. Nah, 1 itu tadi kan novel, sedangkan 3 adalah komik. Jadi kita perlu memodifikasi di bagian modelnya. Jadi kita akan menghubungkan tabel buku dengan tabel kategori tadi. Nah, kita buat query-nya terlebih dahulu ya. Kita buka lagi SQL Yoke-nya. Kita bisa pilih tanda plus atau teman-teman bisa query di sini saja, tidak masalah. Di sini saja ya. Nah, di sini jika sebelumnya kita kan telah memiliki query untuk menampilkan semua data buku. Yaitu kita bisa menggunakan select all from buku atau select bintang from buku. Jika kita jalankan execute, teman-teman bisa lihat di bagian result, di sini semua data bukunya sudah muncul. Tinggal untuk kategorinya ini masih kode seperti ini ya. Nah, sekarang kita hubungkan tabel buku ini ke tabel kategori. Teman-teman ingat kembali materi mengenai join. Teman-teman bisa pilih join, lalu kita akan menjoinkan ke tabel mana? Ke tabel kategori. Nah, jangan lupa ini kita bisa beri inisial. Untuk tabel buku kita inisialkan saja B. Lalu untuk tabel kategori kita inisialkan K. Lalu on. Nah, kita bandingkan field atau kolom yang akan kita joinkan. Yang pertama kita akan menghubungkan kolom dari tabel buku, yaitu kolom kategori dari tabel buku, kita hubungkan dengan kolom ID dari tabel kategori. Nah, K ini berarti tabel kategori ya. Nah, jika kita execute query-nya, maka di sini di bagian belakang ini akan ada 2 kolom baru, yaitu ID dan nama kategori. Nah, 2 kolom ini adalah kolom dari tabel kategori. Gitu ya. Nah, di sini nanti kita bisa select juga ya. Jadi kita bisa atur kolom mana saja yang ingin kita tampilkan. Nah, misal kita ingin menampilkan semua kolom dari tabel buku. Berarti kita pilih yang B titik bintang. Berarti artinya semua kolom dari tabel buku akan ditampilkan. Lalu kita juga ingin menampilkan nama kategorinya saja. Jadi untuk ID ini tidak kita tampilkan. Kita bisa tambahkan di sini K titik nama kategori. Nah, jika kita execute, nah di sini ID-nya hilang dan kolomnya hanya ketambahan nama kategori. Nah, ini query ini nanti akan kita masukkan ke model kita. Sekarang silakan teman-teman buka VS Code-nya. Silakan teman-teman ke controller buku. Nah, kemarin untuk index mengakses fungsi get data. Nah, silakan teman-teman akses fungsi get data di dalam model buku. Nah, buku ini adalah model M buku ya. Kita bisa ke model, lalu ke M buku. Nah, seperti ini. Ini fungsi get data. Nah, sebelumnya kita menggunakan query ini ya. Nah, sekarang query-query ini akan kita ubah. Kita joinkan sesuai ini ya. Nah, jadi ini query-nya bisa teman-teman copy saja. Kita tekan Ctrl C, lalu kita pastekan di sini. Tapi sebelumnya ini kita komen terlebih dahulu. Kita tekan Ctrl/. Nah, sekarang untuk query-nya jadinya seperti ini. Kita return kan this db panah query. Nah, teman-teman bisa masukkan query yang sudah teman-teman buat.
Jadi teman-teman bisa masukkan query ini ya. Ini kita copy saja, Ctrl C. Lalu kita pastekan di dalam fungsi query ini. Kita pastekan. Lalu tinggal kita panah result array. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa titik koma. Oke, kita simpan ya. Nah, sekarang kita coba send ulang untuk list datanya. Kita kembali ke Postman, lalu kita send ulang. Nah, di sini jika teman-teman lihat, di sini sudah ada nama kategorinya. Jadi, untuk yang tampil di sini, di dalam result ini sesuai dengan output dari query-nya. Nah, output dari query-nya adalah ini ya. Mulai dari ID, judul, penulis, tahun, sampai dengan nama kategori. Jadi menyesuaikan dengan output dari query-nya. Oke, teman-teman bisa menuliskan cara seperti ini. Nah, jika teman-teman pilih parameternya, jadi teman-teman ingin menampilkan yang ID-nya 1. Nah, jadi kemarin kita membuatnya seperti ini ya. Kita send. Nah, di sini untuk outputnya masih semua data tampil ya, karena kita belum melakukan pengecekan atau filtering di sini. Jadi kita buat strukturnya seperti ini. Oleh karena itu, di atas ini kita lakukan pengecekan ini ya, pengecekan if ini. Jika ID-nya 0, berarti nanti dia akan menampilkan semua data. Nah, jika tidak 0, berarti else. Nanti akan mereturnkan, ini kita copy. Nah, nanti akan mereturnkan data buku yang ID-nya sesuai yang diinputkan ini. Berarti di sini kita perlu menambahkan where ID itu dari tabel buku ya, b.id sama dengan kutip 1 lalu $ID. Nah, $ID ini diperoleh dari sini ya, dari parameter inputannya ini. Oke, gitu. Kita simpan. Lalu kita coba send lagi untuk Postman ya. Kita sudah milih ID-nya yaitu 1. Kita coba send. Nah, di sini untuk data yang tampil adalah data yang ID-nya 1. Jika kita tidak ada ID, ini kita uncheck. Kita send. Berarti dia menampilkan semua data buku. Oke, gitu ya. Jadi kita sudah berhasil menjoinkan tabel buku dengan tabel kategori. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembuatan validasi inputannya. Jika teman-teman coba di Postman, nah di sini teman-teman ubah metodenya adalah post, lalu teman-teman ke body. Nah, kita coba kosongkan terlebih dahulu untuk judul, lalu penulis, tahun, penerbit, stok, harga beli dan harga jualnya kita kosongkan. Lalu kita coba send ya. Nah, di sini dia berhasil menambahkan data. Padahal yang kita inputkan adalah kosong. Jika kita lihat ke dalam tabel buku, kita ke tabel buku, kita ke tabel data. Ini untuk query-nya kita hapus, tidak masalah. Nah, kita refresh di tabel data ini. Di sini ada ID 4. Dia datanya kosong ya, karena tadi kita menginputkan datanya kosong. Nah, seharusnya ini tidak boleh. Maka dari itu, agar data ini tidak ke input, kita bisa lakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, ini untuk datanya bisa kita hapus saja. Kita centang data yang akan kita hapus, lalu kita pilih tombol delete selected row ini. Kita yes. Nah, sekarang kita tambahkan validasi untuk pengecekan inputannya. Kita kembali ke VS Code, kita ke controller buku. Nah, kita ke fungsi index_post ini. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan satu kolom, yaitu ID kategori atau kategori bukunya ya. Nah, ini bisa kita tambahkan, jangan lupa. Kita tekan Shift Alt panah bawah untuk mengcopy. Nah, di sini nama kolomnya tadi yang kita tambahkan adalah kategori. Dan di sini kita bisa membuatnya adalah ID kategori. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu kita tambahkan pengecekan di sini. Nah, untuk pengecekannya nanti kita akan menggunakan library yaitu form validation. Nah, kita harus memanggil library untuk form validation. Nah, untuk memanggil library-nya kita bisa ke config,
lalu kita ke auto load, lalu di sini kita menambahkan form validation ini. Nah, kebetulan kita sudah menambahkan form validation, jadi kita tidak perlu menambahkan library lagi ya. Tapi jika teman-teman belum menambahkan library ini, teman-teman silakan tambahkan library di auto load libraries ini. Oke, jika sudah, ini kita close saja, kita kembali ke fungsi index post-nya. Nah, jika kita sudah memanggil library form validation-nya, kita tinggal menggunakannya saja. Untuk menggunakannya, kita tinggal $this, lalu form validation, panah, lalu set underscore rules. Nah, seperti ini. Nah, di dalam set rules ini ada beberapa parameter. Yang pertama adalah field-nya. Field yang akan kita cek itu apa? Nah, field-nya ini kita samakan dengan yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, kita coba cek untuk judulnya. Jadi, field yang di sini, yang ada di dalam set rules ini, harus kita samakan yang ada di post judul ini. Nah, nanti untuk rules penulis juga kita samakan dengan yang post penulis ini. Tapi untuk sementara, untuk uji cobanya, kita gunakan untuk yang judul. Parameter yang pertama adalah field-nya. Lalu parameter yang kedua adalah inisial dari kolomnya. Nah, inisialnya saya buat saja judul buku. Lalu parameter yang ketiga adalah rules-nya. Nah, untuk judul buku ini adalah wajib diisi ya. Berarti kita menggunakan required, yang artinya wajib diisi. Nah, untuk tahu rules-nya ada apa saja, kita bisa lihat di dokumentasi dari CI3-nya. Kita bisa buka browser, lalu teman-teman bisa searching validation CI3. Nah, ini ya, form validation cognator 3. Teman-teman bisa buka. Nah, teman-teman scroll ke bawah. Ini ada cara penggunaannya. Lalu teman-teman silakan scroll ke bawah lagi. Kalau nggak salah ada di bagian bawah. Nah, ini ya. Ini adalah rules yang bisa kita gunakan. Ada required. Di sini parameternya no, berarti tidak membutuhkan parameter. Nah, nanti untuk returnnya adalah true atau false. Match, ini untuk deskripsinya apa, reject match, ada differ, ada is unique, dan seterusnya. Nah, ini adalah rules yang bisa kita gunakan untuk form validation. Nah, kita kembali untuk validasinya. Di sini kita menggunakan required, yang artinya untuk judul buku ini harus diisi. Lalu yang ketiga ada array. Nah, array ini nanti berisi pesan yang akan kita tampilkan jika rulesnya itu required. Nah, kita masukkan di sini required. Kita ingin menampilkan pesan bahwa field wajib diisi. Nah, jadi ketika judul ini kosong, nanti kan berarti ada error, munculnya field wajib diisi. Nah, field itu apa? Nanti field ini isinya adalah judul buku ini. Nah, untuk menjalankan form validation, kita gunakan this form validation panah run. Nah, ini script untuk menjalankan form validation. Nah, untuk output dari script ini nanti true atau false. Oleh karena itu, kita bungkus menggunakan if. Jika outputnya true berarti ada error, jika outputnya false berarti tidak ada error. Maka dari itu di sini kita buat if validation run sama dengan true. Jika kita menuliskannya seperti ini berarti kita akan mengecek apakah validasinya itu true atau tidak. Jika validasinya true, kita akan menampilkan errornya, yaitu kita echo validation errors. Nah, seperti ini. Nah, jika false berarti tidak ada error. Kita akan melanjutkan untuk menjalankan script di bawahnya.
Nah, jadi seperti ini. Kita simpan. Oke ya, gitu ya. Kita coba dulu. Kita kembali ke Postman. Ini untuk judulnya kita kosongkan. Kita coba send. Oke, di sini ada error. Kita coba preview. Errornya apa? Kolom kategori cannot be null. Berarti ini tidak masuk ke validasi ya. Jika errornya sepertinya berarti tidak masuk ke validasi. Kita cek validasinya kenapa. Oh, sorry teman-teman. Jadi di sini untuk pengecekan validasinya ini harus true ya. Berarti jika validasinya ini false, berarti ada error ya. Jika validasinya false, berarti ada error. Nah, jika ada error, berarti nanti akan menampilkan validation errornya. Jika validasinya true, berarti tidak ada error. Atau validasinya itu sesuai, nanti akan menjalankan script di bawahnya ini. Script untuk menambahkan data. Jadi intinya untuk validasinya ini harus true ya. Jika true, berarti validasinya sudah sesuai. Oke, tadi ada kesalahan di situ. Jadi yang di if ini harus false. Jika validasinya false, berarti ada error. Nanti akan menampilkan pesan error. Jika validasinya true, berarti tidak ada errornya ya. Validasinya sudah sesuai. Kita akan menjalankan script untuk menyimpan datanya. Kita simpan, lalu kita coba lagi. Ini untuk judulnya kita kosong. Kita coba send. Nah, di sini ada pesan ya. Judul buku wajib diisi. Nah, jika kita tambahkan juga untuk penulis, ini kita copy saja. Kita blok, kita tekan Ctrl C untuk copy, lalu kita pastekan di bawahnya. Ini untuk judulnya kita ganti tadi ya. Untuk penulis, kita samakan yang ada di pos ini. Kita masukkan yaitu penulis. Berarti di sini untuk inisialnya kita buat penulis buku. Kita buat juga untuk rulesnya adalah required, berarti wajib diisi. Untuk pesan errornya sama. Kita simpan, lalu kita coba jalankan lagi Postman-nya. Kita send. Nah, di sini ada dua error, yaitu judul buku wajib diisi dan penulis buku wajib diisi. Nah, ini untuk pesan-pesan error ini outputnya bukan JSON ya. Nah, sekarang kita masukkan output error ini ke dalam JSON. Nah, caranya adalah untuk output JSON kita menggunakan ini ya, menggunakan respon. Ini kita copy saja, lalu kita pastekan ke dalam if ini. Nah, kita pastekan di sini. Nah, untuk statusnya kita biarkan false. Tinggal untuk pesan errornya ini kita masukkan ke dalam message-nya ini. Nah, untuk validation error ini tipenya adalah array. Sedangkan untuk message ini harus string. Nah, bagaimana agar validation error ini yang tipenya array ini bisa ditampilkan ke dalam message-nya? Kita harus konversi ke dalam string terlebih dahulu. Nah, untuk lebih mudahnya kita gunakan yang namanya strip tags. Strip underscore tags. Tinggal kita masukkan validation errornya. Nah, seperti ini. Berarti ini untuk echo-nya kita hapus saja. Kita simpan, lalu kita coba jalankan. Kita coba send lagi ya. Nah, di sini kita ke pretty. Maka untuk outputnya dia sudah JSON. Statusnya false. Lalu untuk pesannya adalah judul buku wajib diisi, penulis buku wajib diisi. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan juga untuk tahun. Untuk tahun berarti kita kopikan saja. Ini kita copy, lalu kita pastekan. Ini tinggal kita ganti tahun. Lalu untuk inisialnya kita buat yaitu tahun terbit. Untuk rulesnya required dan juga tahun ini harus numeric ya. Nah, untuk numeric kita menggunakan rules yaitu ini ya, numeric. Kita gunakan rules numeric ini. Nah, untuk menggunakan lebih dari satu rules kita pisahkan dengan tanda balok seperti ini. Kita masukkan numeric. Nah, gini ya. Nah, kita tambahkan juga di array-nya ini jika errornya adalah numeric. Berarti ini untuk required-nya numeric. Yang ini kita biarkan field. Berarti field-nya ini harus angka, gitu ya. Kita coba simpan.
Kita coba tes ya. Kita send. Nah, di sini ada tahun terbitnya wajib diisi. Nah, jika tahunnya ini kita masukkan huruf, kita coba send, maka di sini errornya adalah tahun terbit harus angka. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan. Untuk penerbit sama seperti penulis, ini kita kopikan saja dari sini. Kita pastekan. Tinggal di sini kita ganti penerbit. Lalu yang ini juga penerbit. Oke, lalu ada stok. Stok ini dia harus angka ya. Berarti kita samakan dengan yang tahun. Kita copy dari tahun. Lalu kita pastekan di bawahnya. Tinggal kita ganti stok. Lalu di sini stok buku. Lalu harga beli, harga jual, ID kategori. ID kategori juga dia harus numerik ya. Karena untuk kategori ini yang disimpan berupa integer ya, berupa primary key-nya yaitu berupa numerik. Berarti untuk ID kategori ini harus numerik. Untuk harga beli dan harga jual ini juga numerik ya. Kita buat saja numerik. Ini kita ganti harga beli. Berarti di sini harga beli. Oke, gini aja ya. Lalu ini kita copy. Kita buat juga untuk harga jual. Berarti di sini untuk fieldnya, untuk inisialnya harga jual. Untuk rules dan pesan errornya kita samakan. Dan yang terakhir adalah yaitu kategori. Nah, di sini ID kategori kita samakan dengan yang ada di input postnya ini ya. Yang di dispose-nya ini ID kategori. Lalu untuk inisialnya adalah kategori buku. Oke, gitu ya. Kita simpan. Di sini kebetulan saya membuatnya semuanya ini harus diisi. Jadi semuanya wajib diisi. Oleh karena itu di sini saya membuatnya required semua. Nah, teman-teman nanti bisa pilah-pilah mana sih kolom yang wajib diisi dan mana kolom yang sifatnya itu optional. Jadi boleh diisi, boleh tidak. Jadi tidak semuanya itu harus wajib diisi ya. Nah, nanti ini sesuai dengan kebutuhan sistem teman-teman. Nah, kebetulan untuk field ini saya mengharuskan itu semuanya wajib diisi. Oke, kita coba, kita jalankan, kita send. Semua sudah ada pesan errornya. Nah, sekarang kita coba masukkan data bukunya. Misalnya matematika. Matematika penulisnya adalah Dharma. Tahunnya adalah 2022. Penerbitnya Gramedia. Lalu stoknya ada 1000. Harga belinya 100.000. Harga jualnya 120. Oke, sepertinya sudah. Kita coba send. Kategori buku wajib diisi. Oh iya, kita belum menambahkan kategori buku ya. Berarti di sini ID kategori. Nah, untuk matematika ini kategorinya adalah 2, yaitu buku pelajaran. Oke, kita send. Berhasil menambahkan data. Kita lihat ke database. Kita refresh. Nah, di sini sudah berhasil ya. Judulnya matematika, penulisnya Dharma, dan seterusnya. Berarti datanya sudah berhasil masuk. Nah, kenapa ID-nya di sini langsung 5? Dari 3 langsung 5. Karena tadi kita sudah memasukkan data buku, yaitu 0 tadi ya. Yang ID-nya 4, dan itu tadi sudah kita hapus. Nah, jika kita tampilkan datanya, kita ubah metodenya menjadi get. Kita send. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk matematika, data buku matematika ini sudah berhasil ditambahkan. Dan ID-nya adalah 2, yaitu buku pelajaran. Oke, begitu ya teman-teman. Ini untuk penambahan dari fungsi insert yang pada materi sebelumnya telah kita buat. Kita telah melakukan validasi inputnya. Untuk materi di video sesi kali ini, kita belum membuat API untuk mengubah dan menghapus data buku. Untuk pembahasan API untuk mengubah dan menghapus data buku akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke teman-teman, untuk materi kali ini cukup sekian.
Semoga materi pada sesi kali ini bisa diterima dan dipahami oleh teman-teman. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Kianom undur diri dan salam coding.